Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita masih membahas sebuah soal yang diambil dari soal OSN SMP tingkat kabupaten ya, tahun 2024. Wah, pokoknya ini masih hangat sekali nih soalnya ya. Ya, langsung saja ya. Jadi dikatakan, wah ini tertutup nih. N bilangan bulat positif ya, dan N akan disebut sebagai jumpat gitu. Jumpat ya, oke lah. Terserah lah ya. Jika jumlah N bilangan bulat positif, bilbul itu bilangan bulat ya. Jumlah N bilangan bulat positif pertama dapat dinyatakan sebagai penjumlahan 4 bilangan bulat positif berurutan. Oke, berarti batas terkecilnya dari N ya adalah batas terkecilnya sendiri. Ini buat gambaran dulu ya. Batas terkecilnya berarti ya 4, minimal 4 ya, karena 1 tambah 2. Waduh, ini sebentar ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya. Itu penjumlahan bilangan bulat positif berurutan ya. Jadi N paling kecil harusnya 4 ya. Jadi N pasti lebih besar dari 4. Dari sini kita peroleh N pasti lebih besar atau sama 4 ya. Ini kita keep dulu syaratnya ya. Oke, banyaknya bilangan jumpat yang kurang dari 2024 ada berapa? Ya, ini caranya cukup panjang ya, seingat saya ya. Oke, mari kita coba hasbah ya. Oke, nah oke, jadi misalkan ya kita pengen ya ini N dikatakan jumpat ya tadi ya. Jika jumlah N bilangan bulat positif pertamanya ya berarti mulai dari 1 ya. Oke, karena N bilangan bulat jumlah N bilangan bulat positif pertama berarti harus mulai dari 1 ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai tambah N ya. Ini bisa dinyatakan sebagai penjumlahan 4 bilangan bulat positif berurutan ya. Jadi tapi kan masalahnya kita nggak tahu ya bilangan bulat positif berurutannya itu mulai dari berapa. Jadi kita misalkan ini sama dengan A ditambah A tambah 1. Waduh, ini terlalu ke kanan ya. Oke, gini ya. Terus ditambah A tambah 2 sampai tambah A tambah 3 ya. Nah, atau dengan kata lain ya, ini sendiri kan sudah ada rumusnya nih guys ya, yang ini nih. Nah, ini adalah deret aritmatika ya. Ini rumusnya N kali N plus 1 per 2 ya. Nah, sama dengan ya ini sendiri A tambah A tambah A tambah A, 4 kali A ya. 4A ditambah 1 tambah 2 tambah 3. Nah, tambah 6 ya. Untuk suatu bilangan asli ya, A lebih besar ya. A lebih besar atau sama dengan bilangan asli ya. Penjumlahan 4 bilangan asli ya, bulat positif ya. Berarti A harus lebih besar daripada 0 ya, atau mulai dari 1 gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, berarti dari sini kita kalikan kedua ruas dengan 2 ya. Jadi N dikali N plus 1 sama dengan 8A plus 2 lebas ya. Oke, di sini kita memperoleh sebuah kesimpulan yang sangat menarik. Ini 8A ditambah 2 lebas sendiri kan bisa kita nyatakan 8 tambah 4 ya. Atau dengan kata lain N dikali N plus 1 ini sama dengan ini sendiri kelipatan 8, kita sebut 8B lah ya, plus 4. Nah, artinya N dikali N plus 1 ya berbentuk 8B tambah 4 ya. Atau nah ini yang sudah belajar modulo ya, saya manfaatkan modulo ya biar lebih gampang dan praktis ya penulisannya. Jadi N kali N plus 1 itu bisa kita katakan kongruen 4 modulo 8. Wah Pak, apa itu modulo? Bagaimana itu? Belajar dulu ya modulo ya. Nah, kalau yang pengen belajar modulo ya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Semakin banyak yang minta belajar modulo ya, kongruensi ya. Nah, 1000 komentar kita bahas ya materi kongruensi ya. 1000 komentar mungkin gak sih? Ya, kayaknya nggak mungkin lah ya kalau untuk soal-soal OSN gini. Aduh, peminatnya ya. Ya sudah lah ya. Kita lihat saja ya. Ya, coba lanjut ya. Oke, nah berarti N dikali N plus 1 kongruen 4 modulo 8 ya. Kita mau cari nilai N yang seperti apa sih ya yang memenuhi kekongruenan ini ya, gitu ya. Nah, kita coba datakan ya. Ini N, kita bicara terhadap modulo 8 ya. N kongruen berapa, lalu N plus 1 kongruen berapa gitu ya kan. Nanti kita cek hasil perkaliannya itu kongruen berapa terhadap modulo 8 ya semuanya ya. Kita mulai dari N kongruen, jangan kongruen 0. Kalau kongruen 0 modulo 8 ya pasti dia habis dibagi 8 ya. Oke, kita mulai dari N kongruen 1 modulo 8, N plus 1 nya berarti kongruen 2 ya. Berarti N dikali N plus 1 pasti kongruen 2 modulo 8 ya. Terus misalkan N kongruen 2 ya, maka N plus 1 nya kongruen 3 ya. N kali N plus 1 kongruen 6 ya. Oke, bukan yang kita cari ya. Terus kalau N nya kongruen 3, N plus 1 nya kongruen 4 ya. Kalau dikalikan 12 ya, kalau dikurang
4 ya, dia akan habis dibagi 8 ya. Berarti ini kongruen 4. Oke, ini yang kita cari. Berarti salah satunya adalah n kongruen 3 modulo 8 memenuhi persamaan kongruensi ini ya. Oke. Terus kalau n-nya kongruen 4, n plus 1-nya kongruen 5, 4 kali 5 20. 2 lupu ya, kongruen 4 juga ya, karena kalau dikurangi 4 yaitu 6 lebas ya. 6 lebas habis dibagi 8 ya. Oke, ini juga kongruen 4 ya. Ini berarti yang kita cari ya. Oke, terus kalau n-nya kongruen 5 modulo 8, n plus 1 6, 3 lupu. 5 kali 6 3 lupu ya, 30 ya. Itu kongruen 6 ya. Kongruen 6 tidak ya, bukan yang kita cari ya. Oke, kalau n-nya kongruen 6, n plus 1-nya kongruen 7, 56 ya. 56, 42 ya. 42 kongruen 2 ya, bukan yang kita cari. Kalau ini 7, ini 8 kongruen 0 ya, bukan yang kita cari. 8, 9 juga pasti kongruen 0 ya. Berarti ya kita peroleh yang memenuhi ini nih. Ini adalah n kongruen 3 modulo 8 ya, dan n kongruen 4 ya modulo 8 ya. Oke ya. Untuk yang ini dulu ya, n kongruen 3 modulo 8 ya. Kalau n kongruen 3 modulo 8, kita kembalikan lagi biar mudah ya. Ini kan artinya oke. Ini artinya n sama dengan 8 k lah ya, kelipatan 8 sisa 3 ya. Kalau dibagi 8 sisa 3. Dimana dia harus kurang dari 2024 ya, karena kan yang diminta adalah banyaknya bilangan jumpat yang kurang dari 2024. Berarti ini harus n-nya kurang dari 2024 ya. Berarti 8k ini kurang dari 2021 ya. Oke, k-nya berapa itu? Mana k-nya? 2021 bagi 8 ya. Oke. K-nya berarti kurang dari atau sama dengan 252 ya. Nah, di mana n-nya mulai dari berapa? Hati-hati ya, n-nya tadi harus lebih besar atau sama dengan 4 ya. Kalau k-nya 0 tidak memenuhi karena n-nya 3 ya. Berarti mulai dari k-nya 1 ya. Oke. K-nya 1 berarti n-nya itu mulai dari selebas, ya kan? Nah, betul ya, selebas ya. Kalau k-nya 1, kalau k-nya 2, 8 kali 2, 16 ya, 9 lebas ya. Dan seterusnya sampai k-nya 252. Ya sebenarnya sih nggak diminta, bukan k-nya, bukan n-nya. K-nya yang sama dengan 200 sama dengan 252 ya. Gitu ya, dan seterusnya sampai k-nya 252 ya. Karena nggak diminta nilai n-nya ya sudah lah ya. Nggak usah pakai menentukan n-nya ya. Mana sini? Ya paling tadi ya, syaratnya k-nya tidak boleh 0 ya. K-nya mulai dari 1, 2, 3 sampai 252 gitu ya. Berarti untuk kasus ini ada 252 bilangan ya. Ada 252 bilangan n Jumat ya. Bukan Jumat. Apa tadi? Apa sih tadi namanya? Susah banget namanya. Tadi apa? Bilangan Jumpat ya. Jumpat, bukan Jumat ya. Jumpat. Oke, ini Jumpat. Oke. Ini baru yang kasus n kongruen 3. Sekarang kita kupas yang n kongruen 4 modulo 8 ya. Oke, ya. Kalau nggak salah ini soalnya lumayan menjebak pilihan gandanya ya. Oke, nah ini kalau n kongruen 4 modulo 8 ya. Nah, berarti kan n sama dengan 8, tadi udah pakai k ya, pakai r lah ya, plus 4. Kalau dibagi 8 sisa 4 ya. Nah, sekali lagi ini harus kurang dari 2024 katanya ya. Berarti ini 8R kurang dari 2020 ya. Oke, R-nya kurang dari berapa? 2020 dibagi 8 sama ya, kurang dari atau sama dengan 252. R-nya 0 boleh ya, R-nya 0 ya, karena kan N tadi lebih besar atau sama dengan 4 ya. Jadi R-nya boleh mulai dari 0, 1, 2 sampai 252. Nah, pasti nanti N-nya juga sebanyak 253 ya. Ini berarti di sini ada 253 jumpat. Oke. Nah, ini berarti ada 253 jumpat ya. Nah, oke, jadi totalnya berapa tuh? Jadi total ada 252 ditambah 253 ya. 252 ditambah 253 sama dengan berapa? 505 ya. 505 bilangan jumpat ya. Nah, begitu ya. Gimana kemarin yang ikutan OSK tahun 2024 ini? Bener nggak ya? Tulis jawaban kamu, tulis komentar kamu di komentar lah ya. Dan jangan lupa follow ya. Kita bahas soal-soal yang lainnya. Dadah, bye-bye.